Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Oke, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu menjaga kebersihan lingkungan kita ya. Oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita tes semangat dulu ya. Ikuti ibu ya. Ini namanya tepuk semangat. Tepuk semangat. Coba. Lu bisa. Yes. Kan? Oke, sekarang semangat ya. Tepuk semangat. Aku coba. Lu bisa. Yes. Wah, bagus. Semoga kalian mengikuti semangat ini dengan bersemangat. Jadi kita memulai pembelajaran dengan ceria dan juga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Oke, sekarang gue akan share screen ya. Hari ini kita akan belajar pada buku tema, yaitu tema kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, dan pembelajaran keempat. Pada pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi hal-hal pokok dalam teks pidato dengan cara berdiskusi. Yang kedua, melalui kegiatan membaca, Ibu harap kalian dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai kedua Pancasila dengan benar. Yang ketiga, melalui penugasan, Ibu harap kalian dapat memberikan contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya ya, ini adalah gambar seorang guru yang sedang berpidato di sekolah pada kegiatan upacara yang diadakan setiap hari Senin ya. Kalian tahu nggak sih apa itu pidato? Dan kenapa pidato itu dilakukan di saat acara? Oke, pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk memberi opini, pendapat, atau gambaran tentang suatu hal, baik dengan teks maupun non-teks. Nah, tujuan dari pidato ini yaitu sebagai sarana informatif, sebagai sarana rekreasi atau menghibur, sebagai sarana untuk mengajak. Jadi, pidato ini adalah kegiatan untuk mengajak ya, mengajak pendengar melakukan suatu hal. Oke, selanjutnya mari kita simak video berikut ini ya. Nah, baru sadar kan? Aku ini pembawa berkah. Artinya kalian gak bersemangat gitu kalau ada aku. Menyesal aku memuji kamu. Kalau tahu kamu akan besar kepala. Ada makanan tuh. Kok nggak dikasih? Aku boleh minta kan? Shit, sampainya jangan dibuang sembarangan dong. Itu namanya kamu mencemari lingkungan. Kamu tidak mau kan desa kita ini menjadi banjir karena sampah-sampah yang dibuang sembarangan? Wah, kalian hebat. Aku jadi punya ide. Ini kenapa sih? Kesurupan ya?
Bagaimana Lis, menurut kamu? Aku akan mengangkat tema tentang generasi muda peduli lingkungan. Pidato ini akan memuat pesan yang bermanfaat, sekaligus mengajak teman-teman agar peduli lingkungan. Ide bagus. Yaudah, langsung kamu tulis. Ya, pertama kita sudah menentukan temanya, yaitu generasi muda peduli lingkungan. Sekarang kita tinggal buat kerangkanya. Langsung kamu tulis, pembukaannya diawali dengan salam, kemudian sapaan hormat. Kamu sudah tahu belum siapa saja yang hadir? Lah, Bapak Kepala Sekolah lah. Bentar, aku tulis dulu. Dewan juri, guru dan karyawan, serta para siswa. Sebentar, biar aku tulis dulu. Setelah itu, aku akan memasukkan ucapan syukur dan terima kasih untuk kehadirannya. Baru di situ kita langsung rumuskan masalah apa yang berkaitan dengan lingkungan. Sekarang kita bahas tentang fakta-fakta tentang kerusakan alam dan dampaknya. Kerusakan lingkungan juga terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Harus dijelaskan bahwa kita harus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup manusia untuk anak cucu kita kelak. Aku sangat setuju dengan usul kalian. Kemudian masih pada bagian isi. Di akhir, aku akan sampaikan bahwa tujuan pidatoku adalah mengajak generasi muda untuk peduli lingkungan. Hebat, hebat. Pasti kamu juaranya. Tos. Di sini ada contoh pidato dan sama-sama akan kita identifikasi. Nah, melalui kegiatan identifikasi ini, kalian bisa menjawab kegiatan LKPD yang sudah ibu bagikan ya. Oke, di sini ada kalimat yang kita baca sama-sama ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkatnya lah kita dapat berkumpul di sini. Setelah itu di sini ada kalimat berwarna oranye. Hari ini 10 November 2019 kembali kita peringati Hari Pahlawan dengan mengadakan berbagai kegiatan di sekolah kita. Pada kesempatan ini juga izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait peringatan Hari Pahlawan. Oke. Selanjutnya ada kalimat yang disusun menjadi 2 paragraf berwarna hijau. Lanjut kita baca. Hadirin sekalian, kita memang tidak sedang berperang seperti Bung Tomo dan kawan-kawannya di Surabaya dulu. Namun, semangat mereka tetap harus kita tanamkan dalam diri untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka, patutlah jika Hari Pahlawan menjadi momen penting bagi kita sebagai dorongan untuk memelihara api perjuangan. Dalam hal ini, perjuangan yang dimaksud adalah berbeda dengan masa lalu. Pada perjuangan ini, kita sebagai pelajar berjuang di dalam bidang pendidikan. Teman-temanku sekalian, kita harus menjadi orang yang cerdas agar dapat menjaga negara kita. Kita juga harus menjadi orang yang berprestasi agar mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, patuhilah guru-guru kita dan tekunlah belajar di bawah bimbingan mereka. Itulah bentuk perjuangan yang dapat kita lakukan saat ini. Dengan begitulah kita sebagai generasi penerus bangsa diharapkan mampu memajukan negara tercinta kita, Indonesia. Nah, setelah itu di sini ada kalimat berwarna biru. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait Hari Pahlawan yang sudah kita peringati. Semoga kita berhasil menjadi siswa yang cerdas dan berprestasi agar bisa berjuang untuk negara Indonesia. Terakhir di sini ada tulisan, ada kalimat dengan diwarnai oleh hijau. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
Sekian dan selamat pagi, Merdeka. Oke, kita kembali pada materi ya. Yang ketiga adalah pidato memoriter, merupakan isi atau pesan yang mau disampaikan. Kemudian diingat kata demi katanya. Orator harus menghafal seluruh isi pidato yang akan disampaikan. Yang terakhir, pidato ekstemporan, termasuk jenis pidato yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Orator hanya mencatat beberapa hal penting atau garis besar isi pidato. Selanjutnya, mengidentifikasi hal-hal pokok dalam teks pidato. Pidato ini memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, isi pidato berupa informasi yang nyata atau berupa fakta. Yang ketiga, penyampaian pidato sesuai dengan pendengarnya. Yang keempat, penyajian pidato jelas dan menarik. Yang kelima, menggunakan intonasi, lafal, dan volume yang jelas. Selanjutnya, dalam menyampaikan pidato, kita harus memperhatikan artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan dalam pelafalan setiap kata pada saat pembacaan teks pidato. Jika artikulasi benar, maka pendengar akan mengerti isi pidato yang akan disampaikan. Beberapa informasi yang perlu diidentifikasi dalam menggali isi teks pidato yaitu yang pertama, pembicara pidato, yang kedua, pendengar pidato, yang ketiga, tempat diselenggarakannya pidato, dan yang keempat, kondisi saat kegiatan pidato. Selanjutnya kita akan lihat ini ya, lambang Pancasila. Menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua dalam Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki kandungan nilai-nilai kemanusiaan, mempunyai makna jika seluruh bangsa Indonesia diakui dan harus diperlakukan sebagaimana mestinya, seperti harkat martabatnya sebagai makhluk hidup. Nilai sila kedua Pancasila ini didasari pada pengakuan jika semua manusia mempunyai derajat, martabat, hak, dan kewajiban yang sama. Selanjutnya, Ibu ingin kita sama-sama menyimak video ini ya. Halo anak-anak semuanya, alhamdulillah kita kembali lagi belajar hari ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang lambang sila kedua Pancasila dan nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Yuk perhatikan video berikut dengan seksama ya. Kalian tentu sudah hafal bunyi sila-sila dalam Pancasila ya, beserta simbolnya. Nah, kali ini kita akan membahas sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai. Apa ya makna lambang rantai tersebut? Mari kita cari tahu yuk. Simbol sila kedua Pancasila merupakan rangkaian rantai besi baja yang kuat. Mata rantai bulat yang berjumlah 9 buah melambangkan unsur perempuan. Sedangkan mata rantai persegi atau kotak yang berjumlah 8 buah melambangkan unsur laki-laki. Nah, ke-17 mata rantai yang sambung menyambung itu melambangkan unsur generasi penerus yang turun-temurun. Dan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Selanjutnya yaitu nilai-nilai luhur atau makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Contohnya, tidak memilih-milih teman, berteman dengan siapa saja, bersikap adil terhadap teman. Yang selanjutnya yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Contoh penerapannya dengan membantu orang lain yang kesusahan, saling membantu orang lain ketika terjadi bencana, dan tolong-menolong. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa berarti kita ikut merasakan penderitaan yang dirasakan orang lain. Contohnya, menjenguk teman yang sedang sakit, membantu tetangga yang rumahnya kebakaran, dan sebagainya. Yang keempat, tidak semena-mena kepada orang lain. Tidak semena-mena kepada orang lain berarti kita tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Contoh, menyiksa orang lain, menyakiti orang lain, dan sebagainya. Dan yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan. Menyimak video tadi ya, apa yang kita dapatkan yaitu arti atau makna yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengakui dan juga memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selain itu, kita jadi tahu ya makna rantai ini. Jadi makna rantai ini adalah rantai bulat dan rantai persegi yang saling berkaitan, menyatu satu sama lain. Rantai bulat ini diibaratkan sebagai perempuan dan rantai persegi diibaratkan sebagai laki-laki. Selain makna ini, makna yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ada juga loh yang bisa kalian lakukan ya. Misalnya melakukan kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan, dan juga mengembangkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain dan mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleransi. Nah, sebagai contoh kecil dari penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, itu ada banyak sekali ya. Nah, contohnya itu yang pertama, menjenguk teman yang sakit. Ayo, siapa yang pernah menjenguk temannya sakit? Nah, dengan menjenguk teman yang sakit, kalian sudah menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, setelah itu ada tidak berperilaku kasar terhadap sesama teman. Nah, kita ini tidak boleh ya berperilaku kasar terhadap makhluk hidup, semua makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, apalagi manusia. Dan yang terakhir, kita menolong teman yang sedang kesulitan. Jangan sungkan untuk menolong teman yang sedang kesulitan, karena dengan menolong teman itu kita memiliki keuntungan ya. Pertama, bisa mendapat pahala juga dan juga memberi manfaat kepada orang lain, jadi tidak merugikan kalian juga. Jadi jangan ragu untuk menolong sama ya, dan kita tidak boleh memilih teman, kita harus berteman dengan siapapun. Oke. Semoga pembelajaran kali ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum menutup pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.